yakin juga apa yang diajarkan di abad ke-7 itu. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Betul, dan itu pun ada juga di Wahyu juga banyak itu terkait pesan Yesus pun juga sama. Akan muncul nantinya nabi-nabi palsu, dan itu bukan hanya berlaku pada saat itu, tapi zaman. Oh, nggak bisa berlaku hanya zaman itu. Jangan kamu loncat, saudara. Jujur kita belajar, hanya berlaku pada zaman itu. Inilah yang saya katakan kepada saudara Suki tadi. Orang Kristen itu sok paten, sok cantik di hadapan umat Islam. Seakan-akan umat Islam itu bisa dibodohin. Padahal enggak. Yang ada kalian membodohi diri kalian. Yesusnya waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu siapa? Yang datang kepada kamu, kamu ini siapa? Kristen? Enggak. Kepada orang yang hidup abad pertama seangkatan dengan Yesus. Begitu saudara. Kembali kepada tema saudara tadi, 2 Petrus 2. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 4, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi apa yang telah aku sampaikan kepada kalian, agar hidupmu lanjut. Jangan kau tambah. Berarti tidak perlu masuk Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya. Tetapi Paulus menambah-nambahkan ajaran itu. Inilah yang dimaksud di Petrus 2. 2 Petrus 2. Seangkatan. Demikian juga di tengah-tengah kamu ada guru-guru palsu. Di mana Paulus disebut guru? Di dalam Kisah Rasul 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa guru. Di antaranya adalah Saulus. Kemudian ketika Anda berbicara mengenai goa. Tadi orang sesama dengan Yesus, sekarang goa. Yesus mengatakan dalam Yohanes 12 nomor 30. Bahwa iblis telah datang, penguasa dunia telah datang. Dan dia dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Dari goa. Mari kita buktikan. Ketika Maria minggu pagi dia ke mana? Ke kuburan. Kuburannya seperti apa? Berbentuk goa atau tidak? Berbentuk goa. Milik siapa? Yusuf Arimatea. Mendorong pintu goa itu lalu masuk ke dalam. Apakah ada dia temui makhluk di dalamnya? Ada. Berupa apa? Berupa apa yang Anda ucapkan. Iblis pun bisa menyamar seperti malaikat terang. Ada sosok yang dijumpai oleh Maria ngaku malaikat. Habis itu apa? Lahirlah agama Kristen dari malaikat yang rupa-rupanya adalah iblis tadi. Jadi semua pesan Yesus kembali kepada Kristen. Karena sejatinya kesimpulannya adalah orang-orang Yahudi diminta waspada kepada orang-orang Kristen. Karena orang Kristen ini bukan domba. Yang disebut domba, Bung, Yeremia 50 nomor 17, itu hanya gelar kepada Bani Yakub. Kristen bukan Bani Yakub, tapi nyamar-nyamar seperti domba. Ngaku-ngaku domba. Bagaimana mungkin domba makan daging babi? Domba itu makannya rumput, bukan daging babi. Tapi Kristen mengaku domba, namun makan babi. Orang Yahudi nggak makan babi karena mereka domba. Kalian makan babi, berarti kalian adalah serigala yang menggunakan mantel tertuliskan domba gitu loh. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, kalau Anda berbicara 2 Petrus 2 itu adalah tamparan keras untuk Kristen. Anda berbicara tentang apapun tentang nabi palsu, Matius 7, Matius 15, itu semuanya berbicara tentang orang Kristen. Kan orang Kristen ini ngaku-ngaku pengikut, tapi bukan pengikut. Mereka penyembah, sedangkan Yesus tidak datang untuk disembah. Yesus datang untuk diikuti saja. Apa itu? Menyembah kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan mendudukkan dirinya sebagai Mesias, utusan Tuhan bagi Bani Israel. Ente siapa, saudara? Ente Kristen, apa hubungannya dengan Yesus? Tak ada. Sedikit pun tak ada. Seujung kuku pun antara anak Maria dengan Kristen itu tak ada. Jangankan Kristen, wanita Samaria yang datang kepada Yesus minta tolong. Tolong sembuhkan anakku. Usir dia. Dari tadi dia mengikuti kita teriak-teriak. Endingnya apa? Tidak patut roti yang dipersiapkan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Apa kata wanita itu? Harusnya dibilang gini, jangan gitu dong. Masa kau bilang kita anjing? Jangan dong Yesus. Kita kan manusia sama seperti kamu. Tapi apa kata wanita itu? Benar Tuhan.
Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu. Maksudnya apa itu? Engkau mengiyakan kalau kau memang anjing. Jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Berubah enggak ibu itu menjadi domba? Enggak. Anaknya cuma sembuh memang. Ya sebagai tabib wajar dia sembuhkan. Tapi untuk menjadi pengikut enggak bisa. Baca dalil selanjutnya. Wanita itu jadi pengikut Yesus. Jadi kalau orang yang sesama Yesus bukan Bani Israel aja disebut anjing, lalu kalian ini disebut Bani apa kira-kira? Begitu saudara cara belajarnya dengan baik. Silakan. Bang Doni silakan. Bahasa lembutnya itu Bani Asu, silakan Bang. Ya, tadi Tapi di dalam 2 Petrus 2 itu memang disebut ini. apa tuh? Ya. Disebut asu memang situ Bang. Tapi maaf, itu tulisan dalam kitab saudara. Ya, jadi tadi untuk klarifikasi malaikat yang ada waktu ketemu sama Nabi Muhammad itu adalah malaikat Jibril tadi di surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 97 ya. An-Nahl ayat 102 gitu. Berarti ini katakan Nabi Muhammad siapa yang menjadi musuh Jibril padahal dia lain telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah sebagai pembenaran terhadap apa kitab-kitab yang terdahulu. Oke. Berarti ini kan bukan si Nabi Muhammad langsung yang ataupun Nabi malaikat Jibril sendiri yang ngomong akulah Jibril gitu kan, aku disuruh misalkan. Oh, itu berarti menambah-nambahi Bang. Malaikat Jibril berarti menambah-nambahi. Ya, berarti coba gini. Berarti semuanya itu masih sebenarnya adalah asumsi atau persepsi ya, persepsi lah ya. Kok asumsi sekarang begini? Pola yang muncul ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 adalah benar jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi maka penghibur itu tidak datang. Tetapi apabila penghibur itu datang, maka dia akan memuliakan aku, sebab dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Ya, Roh Kudus. Roh Kudus ini siapa Bang menurut saudara? Kalau Roh Kudus ini bukan malaikat, dia adalah Roh Allah sendiri yang Allah masukkan kepada kita. Lah, terus kenapa dia nggak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Karena udah kayak misalkan saya mau berbicara jahat, tapi tiba-tiba bukan saya yang berucap, saya seperti dikendalikan, cuman nggak dikendalikan. Ini asumsi atau apa ini? Kalau itu sih, kalau saya rasa sih bukan asumsi. Nah, Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Itu asumsi. Oh, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Waktu Yesus ngomong, itu adalah Bapa Sang Pencipta yang bicara sama dia langsung. Nah, berarti dia nggak bebas berbicara kan? Ada yang mengendalikan dia. Karena ada rohnya kan, kita sama-sama tahu. Iya, ada yang mengendalikan dia kan? Iya, kita kan sama-sama tahu Isa itu kan dari roh. Iya, ada yang mengendalikan. Ada yang mengendalikan, ada yang mengendalikan. Iya, nah, ada yang mengontrol. Roh Kudus ini juga ada yang mengendalikan. Tidak berkata-kata dari dirinya, tetapi dari apa yang didengar itu yang disampaikan. Tapi dari apa yang didengar ya dari Bapa. Nah, awalnya berarti kalau Bapa tidak memerintahkan dia memperkenalkan dirinya, akulah Roh Kudus, apakah dia mau menambahkan perkenalan seperti itu? Masalahnya beda Pak Zuma. Kok beda? Yang Bapak Zuma barusan bilang itu adalah Roh Kudus, yang saya tanyakan adalah malaikat. Lah, Roh Kudus itu adalah malaikat itu. Itu bukan Tuhan, itu malaikat. Iya, Roh Kudus kalau di dalam ajaran kami di Kristen, Roh Kudus itu asalnya dari Tuhan, bukan malaikat. Karena kan dari kami kan, kalau kami itu Trinitas berlaku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itu masih satu kesatuan, bukan malaikat. Malaikat beda lagi. Itu kelirunya itu di situ. Ya, beda itu Pak. Kelirunya itu di situ, karena Roh Kudus itu bukan Tuhan, Roh Kudus itu makhluk. Loh, Roh Kudus itu yang tadi saya bilang, itu entitas sama dengan Tuhan. Karena Kata siapa? Coba tunjukkan di mana dalilnya Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri. Paling dari gereja. Coba. Ya coba. Kalau saya bukan apologet gitu kan, hanya saya adalah. Tapi berarti Anda cuma menafsirkan, berarti Anda cuma omon-omon. Kalau malaikat Jibril
itu adalah Roh Kudus. Sekarang saya tanya, ada berapa sosok yang datang kepada Maria? Satu, malaikat Jibril. Malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel. Roh Kudus? bukan Roh Kudus. Roh Kudus nggak datang? Pada zamannya Maria itu, waktu dia diberitakan akan mendapat kehamilan, itu belum dicurahkan Roh Kudus. Belum dicurahkan Roh Kudus, baru malaikat yang jadi perantara. Malaikat Iya. yang menjadi perantara. Roh Yang Kudus belum datang dicurahkan kepada juga, Pak. kepada Maria itu ada berapa oknum yang datang? Malaikat Gabriel itu Roh kan di Kudus rumahnya, gimana? bukan di goa, itu di rumahnya datangnya malaikat itu. Kalau yang Roh Bapak tadi bilang sempat ada malaikat waktu Maria datang mengunjungi kubur Yesus di dalam yang mana itu adalah goa, yaitu bukan goa Pak, itu adalah ya memang mungkin bahasanya di Indonesia kalau Ai menerjemahkannya goa, tapi itu adalah kuburan. Lah kalau kuburan itu bukan begitu modelnya. Kuburan kok bisa sampai Kuburan 100 Yahudi. orang masuk ke dalam? Ah, dari mana 100 orang, Pak? Itu kan kuburannya Yesus itu kan cuman gua kecil dengan ditutup batu. Kok gua Batu yang kecil? besar. Gimana Iya. kok bisa mengatakan gua kecil sementara Maria masuk ke dalamnya? Maria masuk, Maria satu orang, lalu 100 dia orangnya menemukan ada orang di dalam, ada orang duduk di situ. Lalu dia menengok ke belakang, dikiranya itu orang, penjaga berarti. kebun. Iya, nggak sampai 100 orang, Pak. Itu nggak sampai 100 orang. Ya paling Kali tidak dia berbentuk imbalan. goa kan? Berbentuk Ya. goa. Ya, cuman Yesus itu dikuburkan di goa, bukan di dalam iya, kubur. itu bukan goa yang benar-benar ya kita Kata datang siapa bukan? kalau misalnya kita ke Israel, Kata kan siapa banyak bukan goa. goa? Kata siapa? Itu jelas-jelas goa. Goa milik Yusuf Arimatea. Iya, tapi kan peruntukannya adalah kuburan, bukan Ya itu goa. dia bahaya. Itulah yang Anda katakan tadi goa. Yang benar itu di situ. Yang keluar dari kubur goa mengatakan kepadaku telah diberi kuasa, itulah yang iblis. Nah, kalau jadi saya tambahin satu lagi Pak, Pak Juma. Jadi kalau dari saya sih iman Kristen itu terbentuk pertama kan dari hari di mana Yesus itu bangkit. Itu Nah itu bagus, tepuk tangan. ada yang bilang itu kan dongeng gitu kan ya. Bukan dongeng, itu betulan, itu iblis yang keluar Nah. dari kubur itu iblis. Nah, Saya pastikan itu iblis 100%. hal itu diyakini sama umat Kristen dikarenakan pada zaman itu kan ada rasul-rasul atau murid-murid Yesus Kristus di situ. Dimana setelah Yesus Kristus bangkit naik sorga, dia mati, bangkit, naik sorga. Muridnya Yesus percaya nggak? Yesus memerintah untuk menyebarkan pengajarannya ke seluruh dunia. Itu Jadi- bukan Yesus. Ya, Coba kalau lihat dia- Kristen, kalau- coba kalau lihat dia- Kristen. Tapi, Coba Pak, lihat Kristen. saya bingung ntar. Nah ini yang Yesus bilang adalah jadikanlah semua bangsa dan muridku dan baptislah mereka. Coba lihat Nama Kristen. itu kan. Itu ajaran Yesus nggak Kristen itu? Kristen itu adalah sekte. Sekte Enggak, di mana maksudku gini. Ajaran Yesus nggak Kristen itu? Kristen itu adalah pengikut Yesus Kristus. Ya, saya tidak tanya pengikut. Saya Iya, Pak. tanya Iya, Kristen. saya tahu. Kristen itu Bahkan ajaran dalam- Yesus nggak? Kristen Makan itu babi, adalah tidak ajaran Yesus bersunat, ibadah Iya. minggu, menyembah Kristus. Betul. Itu ajaran Yesus nggak? Betul, sunat itu. Ajaran Yesus nggak? Kok betul? Betul. Betul. Ih? Itu adalah ajaran Yesus. Oke, tolong tunjukkan di mana Yesus mengajarkan muridnya untuk menyembah dan beribadah kepadanya di hari Minggu. Kalau itu nggak ada dibilang Pak di Alkitab. Ya, berarti bukan ajaran Yesus. Ya. Gimana sih? Yang Yesus, jadi gini Pak, kenapa Yesus sampai mati di kayu salib? Itu kan dari nubuat nabi-nabi zaman dulu. Ah, itu kata Kristen. Bukan, Itu Pak, kata itu- Kristen. Itu Bukan, kata itu- Kristen. Itu Itu pun kata kata Kristen. kata Wahyudi Pak, kata orang-orang Wahyudi itu juga sama dan mereka masih menunggu Mesiasnya sampai sekarang. Oh, Yudi. Iya, ya, Yahudi. Dan mereka pun masih menunggu Mesiasnya itu sampai sekarang dan itu perkataannya ada di Nabi Musa. Mesias ini apa? Bagi Yahudi Mesias ini apa? Penyelamatnya mereka. Ya, iya, saya tahu. Dia ini Ah. apa? Mesias ini bagi mereka. Iya, Tuhan penyelamatnya atau mereka. manusia?
Tuhan Ya atau Tuhan manusia? itu. Setahu saya, Nenek Pak, moyang kita. setahu saya, ya, setahu Iblis lah saya, yang menjadi bapakmu. ya Jadi setahu saya, ya Mesias itu dalam sepengetahuanmu Yahudi. yang minim, sepengetahuanmu yang minim, yang tak ada ilmu sama sekali. Ya. Orang Yahudi itu menunggu Mesias, orang yang diurapi, sama seperti Musa yang mereka tunggu, sama seperti Daud. Ya. Bukan Tuhan Jadi- yang ditunggu. Tadi yang mau saya bilang, Pak Zuma, begitu yang Kristen percayai, yang iman yakini, walaupun di Alkitab dibilang, oh Yesus bangkit gitu kan ya, orang-orang mau beranggapan Yang dongeng bangkit gitu kan. itu iblis. Tadi, Pak. Iya, tadi Astagfirullahaladzim, ya Allah. dulu Pak, tar dulu. Saya mau cerita dulu. Jadi kenapa Kristen itu mengimani Yesus itu bangkit? Karena pada saat itu murid-murid Karena Yesus Kristen ada angkatan itu. jahat. Tunggu Pak. Karena Tunggu, Kristen Pak. percaya kepada udah turun, kamu turun aja, kamu turun. Kau bicara sendiri, siapa yang kau kibulin di sini? Nggak ada. Kamu di gereja kumpulkan anak SD, anak TK, kau kibulin situ. Di sini nggak ada orang yang bisa kau kibulin. Apalagi kamu sudah tidak mau mendengar. Bang Juma. Saya udah berapa kali katakan harusnya kamu terpancing. Saya udah bilang yang keluar dari kubur itu setan. Harusnya kau terpancing di situ. Kok bisa bang? Ini malah jualan obat. Kenapa Kristen menyembah Yesus? Ya itu dari talu. Kita berbicara tentang ilmiah, bukan bicara imanmu. Imanmu, saya sudah hantam jantungnya. Yang keluar dari kubur itu setan. Kurang apa lagi coba? Dari mana ayat mengatakan bahwa itu setan yang keluar, Juma? Oke. Kalau kita melihat salib, berarti kita harus kembali kepada tradisi Yahudi. Salib kembali kepada keputusan Tuhannya Yahudi. Bukan kepada ketuhanan gereja. Bukan konsep gereja. Bukan konsep Kristen yang kita pakai. Karena salib itu milik orang Yahudi. Hukuman yang dilakukan oleh orang Yahudi dan juga orang Roma. Iya. Kristen gak ada di situ. Iya. Nah sekarang, Pertanyaan Ya, saya sabar. untuk Bang Juma. Pertanyaan Ya, saya untuk Bang Juma. Kenapa Yesus disalib? Kenapa Yesus disalib? kenapa Pertanyaan saya Yesus ke Bang Juma. kenapa Yesus disalib? Karena orang-orang Yahudi cemburu dengan Yesus dan takut orang Roma datang merampas tempat suci mereka. Maka mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Sayangnya yang mereka salib adalah orang yang dikutuk oleh Elohim, bukan Yesus. Itu versi siapa itu, Bang? Itu versi Tuhannya Yahudi. Itu versi siapa? Maksudnya Dan Anda itu dapat itu dari mana? Anda dari narangnya? ajaran Yesus. Anda Kata narang ya? Yesus itu kata Yesus. Kalau Anda narang sabar aja sedikit, yang penting Anda Ya, mau faktanya diskusi dengan dari baik. mana? Dari ayat mana? Ucapan Yesusnya yang mengatakan itu. Ucapannya gimana? Ucapannya gimana? Di dalam Lukas 24 nomor 44. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Mm-mm. Nah, di dalam kitab Taurat jelas dikatakan bahwa orang benar jangan kamu bunuh. Orang yang tidak bersalah jangan kamu bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Pertanyaan saya, Yesus orang benar atau orang bersalah? Mm-mm. Yesus adalah orang benar. Pintar. Dengar. Pintar. Dengar. Orang benar. Bisa nggak dia disalib? Bisa nggak dia disalib? Bisa nggak dia dibunuh? Yang membunuh Yesus itu siapa? Pertanyaan saya ulang. Bisa nggak dia dibunuh? Ya bisa, secara manusia dia bisa dibunuh. Kalau dibunuh, itu menghasilkan dosa atau menghapus dosa? Dosa bagi pembunuh. Bagi Kristen? Bagi Kristen, jadi dengar dulu. Saya jelaskan dulu. Dosa bagi pembunuh, bagi Kristen apa? Jadi gini, peristiwa penyelamatan itu Yesus datang mengabarkan kabar tentang kerajaan Allah, dan ketika itu bangsa-bangsa Romawi mereka merasa terancam.
dengan kabar sukacita yang disampaikan oleh Yesus. Akhirnya mereka merencanakan sesuatu untuk bagaimana menyingkirkan Yesus. Siapa yang merencanakan itu? Tentara Romawi. Enggak, gimana kau dapat itu? Enggak ada itu. Dengar, pemuka-pemuka agama, kaum Farisi. Nah, itu bukan orang Romawi itu, Sambalu. Itu orang Yahudi. Iya, jadi kan Nah, kumpulan orang-orang itu mereka bukan adalah orang bangsa Romawi ya. Yahudi. Minim juga Bangsa ini. Yahudi. Dengar dulu. Dan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus itu kan pemerintahan Romawi. Paham nggak? Ya. Nah, jadi jangan sepotong-sepotong abang itu paham tentang. Nah, jadi begini. Yesus itu menurut Tuhan bisa dibunuh nggak? Secara manusia dia bisa dibunuh, Pak. Emang kau pikir Yesus itu monyet? Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sekarang menurut Tuhan Yesus boleh dibunuh nggak? Kalau sekarang begini, kalau iblis merasa terancam dengan perintah dari surga, dengan didikan surga, maka dia akan membunuh orang-orang benar. Benar? Nah sekarang Yesusnya boleh nggak dibunuh menurut Tuhan? Karena dalam misinya Ini kuat sekali. Iblismu terlalu kuat, kawan. ya, iblis yang membunuh Yesus itu adalah kumpulan iblis. Nah, Orang yang menyangka terus Yesus yang menerima hadiah dari iblis siapa? hadiah apa? Hadiah salib. Hadiah salib. Ya. Salib itu bukan hadiah. Salib itu Ya sudah, kalau begitu pertanyaannya kembali. Menurut Tuhan, bolehkah membunuh Yesus? menurut Tuhan, bolehkah membunuh Yesus? Itu pertanyaan Iya. dari mana tuh? Lah kan tadi dalilnya Keluaran 23, jangan kau membunuh orang yang benar. Nah, Yesus orang benar, boleh nggak dibunuh? sekarang begini Bang, yang membunuh itu siapa? Allahu Akbar. Setan Boleh yang nggak dibunuh Yesus menurut Tuhan? Pertanyaanmu tuh pertanyaan yang nggak masuk di. Iya, karena kamu Kristen. Nah, Karena sejatinya kamulah yang membunuh Yesus. begitulah cara-cara iblis untuk menyangkal Yesus. Nenek lu kiper, kau yang menyangkal. Sekarang pertanyaan saya ulang, ini yang kelima kalinya saya ulang. Menurut Tuhan, bukan menurut Bang Suma nih, bukan menurut iblis, Tuhan yang jadi takaran. Menurut Tuhan, boleh nggak Yesus dibunuh? Kalau menurut Tuhan, ya tidak. Nah, gitu Iya. dong. Kalau menurut iblis, iya. Ya, jadi menurut Tuhan Yesus tidak boleh dibunuh. Menurut iblis boleh dibunuh. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana Paulus mengatakan ilmunya Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk di atas tiang salib? Dari mana Paulus dapat ilmu itu? Dari mana ayatnya? Coba buka ayatnya. Galatia 3 nomor 13. Tadi ingat ya. Menurut Tuhan tidak boleh, menurut iblis boleh. Galatia 3 Nah, nomor. pertanyaan saya, kalau membunuh Yesus itu tidak boleh, tetapi kenapa kemudian Paulus mengatakan kematian Yesus di atas salib itu menebus dosa? Sedangkan membunuh Yesus itu tidak boleh. Kenapa jadi menebus dosa? Bukannya itu melanggar dosa, melanggar perintah, akhirnya melahirkan dosa. Ayo, dari mana Paulus mendapatkan ilmu? Jadi Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Nah, dari mana ilmunya itu? saya rangkum semua ya. Ya, Secara ini Tuhan tidak menginginkan ada pembunuhan. Terus? berikut. Iblis menginginkan ada pembunuhan. Betul. Terus kenapa Paulus muncul mengatakan pembunuhan yang dilakukan iblis itu untuk nebus dosa Kristen? Nah, Berarti dari iblis rangkumannya, dengar, Berarti iblis adalah pahlawan untuk Kristen. dengar. Jadi ketika iblis
melakukan kejahatan untuk membunuh Yesus dengan menghentikannya di kayu salib, lalu ditombak, ditikam, Mati. mati, dikuburkan, terus dia bangkit dan naik ke surga. Dan dia Terus bangkit dan naik ke surga. Di situ enggak yang tadi kenapa jauh kali? itu Bangkit naik ke surga terus turun lagi ke Pak Bom Bom. Lama kali, jauh kali kau melangkah. Di situ dulu. Dari mana Paulus, sabar. Dari mana Paulus mendapatkan ilmu pelanggaran terhadap Tuhan menghapuskan dosa? Dari mana Paulus dapat ilmu itu? Pelanggaran terhadap perintah Tuhan malah menghapuskan dosa. Jadi Dari mana Paulus dapat ilmu? Rangkaian kejadian Yesus itu satu rangkaian, Bang. Anda nggak bisa potong-potong, ya. Dia dibunuh, dia dimakamkan, Ya itu kan koplak. dia naik. Sabar dulu. Dari mana pendiri agama Kristen mengatakan kalau pelanggaran terhadap hukum Tuhan, yaitu membunuh orang yang benar, itu menghapus dosa? Dari mana ilmunya Paulus itu? Karena begini, Bang, begini. Anda tidak punya tempat untuk menjelaskan atau mengajarkan saya. Saya bertanya, dari mana Paulus mendapatkan ilmu pelanggaran terhadap firman Tuhan, bahkan pembunuhan terhadap utusan Tuhan, itu justru menghapuskan dosa? Dari mana Paulus dapat ilmu itu? Iya. Karena begini, dengan kematian dia, terus dia bangkit dan naik ke surga. Iya, Itu satu karya penyelamatan yang pembunuhan, pembunuhan terhadap Yesus itu dosa. itu kan iblis yang melakukan dosa. Iya, betul. Terus kenapa jadinya berubah? Tiba-tiba menjadi bangkit, menjadi Tuhan, jadi penebus dosa. Kenapa bisa kayak gitu? Keuntungan bagi manusia. Astagfirullahaladzim. Saya melihat keajaiban Tuhan bagaimana Mama. di sini. Mama. Keluaran 23 jelas dalilnya, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Berarti Memang benar. Dia tidak akan membenarkan orang yang berarti perbuatan yang dilakukan oleh iblis tidak akan dibenarkan. Iya, Tidak akan dibenarkan. Iblis tidak akan. Nah, terus kenapa menjadi penebus dosa? Karena dia begitu dia mati, dia bangkit dari kuburnya. Karena bagi manusia, Anda berpikir dari sisi iblisnya, karena memang ada iblis. Dan setelah Yesus naik ke surga, muncul nabi palsu yang Kebanyakan ini nggak cebok kalau berak orang ini. Ini umat Islam udah pinter, udah cerdas. Nggak bisa lagi kalian tipu. Udah cerdas umat Islam itu. Udah pinter dia belajar Bible. Malah umat Islam lebih paham Bible daripada kalian. Kenapa? Kalian cuma modal congor, modal dogma, modal doktrin, modal perpuluhan. Islam modal akal, mengkaji Bible pakai akal. Jelas sekali dalilnya. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Berarti Yesus jangan dibunuh. Perintahnya harus kau praktekkan. Harus kau tepati perkataan hukum Taurat itu dengan perbuatan. Jangan kau membunuh, ya jangan bunuh. Perintahnya jangan bunuh, ya praktekkan dengan perbuatan. Kalau kamu tidak praktekkan dengan perbuatan jangan membunuh itu, kamu akan dikutuk. Orang-orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat, salah satunya jangan membunuh, maka dia akan dikutuk oleh Tuhan. Loh kok kutukan kok malah jadi tebus dosa?
Nyambungnya di mana coba? Ya, Bang Zuma, Iya. boleh saya terakhir ya Bang Zuma ya. Nanti Boleh, setelah itu silakan, saya saudara. dengar saya turun ya. Saya akan membacakan beberapa ayat ya yang dapat menjadi alasan kenapa Yesus harus disalib. Saya coba membaca di dalam 1 Yohanes 1 ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Bang Suki, izin 9-nya dibaca dong, jangan dilompatin kayak gitu ah. Gak seru. Oke, 9 dulu. 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Benar, Bang? Ayat 10-nya, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta. Nah gitu Bang ya. Lalu di dalam Keluaran ayat 32, saat bangsa Israel sampai di Gunung Sinai ingin mendapatkan hukum Taurat, apa yang terjadi di ayat 7 bahwa mereka adalah rusak lakunya. Ayat 9, mereka tegar tengkuk, mereka jahat semata-mata. Nah kalau saya coba membaca di dalam ini Bang, Mazmur ya, Mazmur 53 ayat 1 sampai 4. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat dan tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, lalu saya akan baca ke dalam sini Bang. Di dalam Roma 3 ayat 23 juga mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Nah, sekarang saya baca ke sini. Ke dalam Nahum 1 ayat 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Nah, lalu di dalam Pengkhotbah 8, oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh dengan niat berbuat jahat. Nah yang terakhir ini Bang, di dalam Yesaya semua tahu ya, Yesaya 18 ayat 20, orang yang berbuat dosa harus mati. Di dalam Habakuk, ini penentunya Bang, saya akan bacakan Habakuk 1 ayat 2 dan 4. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Ayat 4-nya. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Dan kita semua tahu bahwa Yesus orang benar. Dia tidak pernah berbuat salah dan tidak pernah berbuat dosa. Tetapi kalau keadaan hukumnya seperti ini Bang, dikuasai orang fasik. Imam-imam kepala orang Yahudi, ahli Taurat itu fasik. Mereka tahu hukum jangan membunuh, tetapi mereka berusaha untuk membunuh. Itulah yang terjadi terhadap Yesus. Orang fasik mengepung. Dikepunglah dia dengan cara-cara yang licik, yang salah, sehingga terjadi pembunuhan. Tetapi terjadinya pembunuhan itu karena Bapa menghendakinya. Di dalam Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya dan umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Itulah yang terjadi kepada diri Yesus. Karena orang-orang penguasa yang berkuasa atas keadilan hukum tidak melaksanakan hukum itu dengan benar. Yang benar disalahkan, yang salah di Iya.
bebaskan. Ya demikian Bang ya. Ini terakhir, nanti saya turun Bang ya setelah mendengarkan dari Abang. Terima kasih. Ya, Bang. baik. Ya, sama-sama. Jadi saudara-saudara Kristen ini memang harus berusaha mencocok-cocokkan kemudian konsep Kristen dengan kitab yang ada di agama Yahudi. Makanya butuh hampir hampir 600 tahun menggodok perjanjian lama hingga bisa selaras dengan perjanjian baru. Makanya kalau kita dudukkan sekarang kitabnya orang Yahudi yang mereka pakai dalam bentuk kitab bahasa Ibrani dengan kitabnya Kristen hari ini itu jauh. Karena kenapa? Orang Kristen menerima perjanjian lama ini itu berasal dari Septuaginta yang diterjemahkan abad ketiga Masehi untuk penduduk Yahudi yang ada di Mesir, Alexandria. Lalu kemudian Kristen mencoba untuk loncat pagar. Artinya mereka menginginkan pola yang diajarkan Paulus itu didukung oleh kitabnya Yahudi. Sayangnya, tragedi penyaliban terhadap oknum yang dikira Kristus itu disalib oleh orang Yahudi bukan karena nubuatan itu. Tetapi nubuatannya Yesus harus mati tahun ini juga demi untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari rampasan orang-orang Roma. Di dalam Yohanes 11:45 sampai 57, orang-orang takjub kepada Yesus karena banyaknya kemudian mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga bukannya menjadikan dia Tuhan. Orang-orang Yahudi bukannya menjadikan dia Tuhan karena banyak mujizatnya seperti Kristen. Kenapa kau Tuhankan? Oh, karena dia sakti, bisa begini. Orang Yahudi justru melihat kelakuan Yesus yang begitu dahsyat, menghantarkan mereka justru ingin membunuhnya. Kenapa? Karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh tentara Romawi. Tidak ada hubungannya dengan dosa waris. Yesaya 53 nggak ada hubungannya. Itu hanya cocokologi yang dilakukan oleh Kristen demi untuk melegalkan penyaliban. Itu jelas itu. Padahal kalau kita melihat kejadian pada kronologis penyaliban ini, itu sudah muncul di sana, sudah ada di sana imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat. Kurang apa lagi pengetahuan mereka tentang kitab Yesaya? Tapi mereka berunding, tidak ada satupun di antara ahli-ahli Taurat ini, ahli kitab Yesaya ini, yang mengatakan dia sudah dinubuatkan. Begitu juga Yesus. Tidak ada menjadikan Yesaya sebagai nubuatan bahwa dia harus mati. Nggak ada. Nggak ada itu. Itu cuman Kristen yang menyusun cerita-cerita itu supaya seakan-akan itu adalah sudah dinubuatkan. Padahal kitab Yesaya, kalau kita lihat di dalam Yesaya 1, itu bercerita tentang nubuat yang terjadi kepada orang-orang Yerusalem dan juga orang-orang Yehuda. Penglihatan yang dilihat Yesaya bin Amos, hilang suara saya suaranya. kedengaran nggak? Aman. Ya aman. Turun ya, Bang Bang. Suki aja mungkin. Bang Suki yang bermasalah. Iya. Lanjut. Jadi Yesaya itu, kitab Yesaya 1 sampai Yesaya 66 itu tidak berbicara tentang Yesus. Itu berbicara tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, zaman Yotam, zaman Ahaz, zaman Hizkia dan raja-raja Yehuda. Jadi seluruh isi Yesaya 1, Yesaya baik dari bab 1 sampai bab 66 itu bercerita tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia dan raja-raja Yehuda. Bukan masalah Yesus. Cuman karena Kristen ini menginginkan agar agamanya ini dianggap benar,
maka mereka menjadikan kitabnya Yahudi sebagai pelengkap penderita. Penyaliban. Dari mana penyaliban itu? Oh, dari sudah dibuatkan. Padahal orang-orang Yahudi ahli kitab, ahli Taurat, ahli Yesaya tidak menjadikan itu dasar itu untuk menyalibkan Yesus. Tidak ada. Dasar mereka ingin menyalibkan Yesus karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh orang Roma. Maka imam kepala Kayafas, pemimpin pada saat itu, ya, mengambil kesimpulan dan menubuat Yesus harus mati untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan Romawi. Titik. Penyaliban didasari oleh unsur politik dan ekonomi, bukan terkait dengan dosa waris. Dosa waris hanya dijual Paulus supaya ajarannya itu laris, supaya banyak yang menjadi pengikut Kristus yang keluar dari kubur. Karena kalau tidak menjual itu, apa yang membuat Kristen laku? Nggak ada. Jadi begitu saudara Suki, bahwasanya apa yang Anda ajarkan itu bertentangan dengan ajaran Yesus dan ajaran Tuhan. Yesus mengatakan barang siapa yang meninggalkan hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat terhina. Barang siapa yang tidak mempraktikkan hukum Taurat, maka dia terkutuk. Dan seluruh bangsa harus berkata amin. Nah, Kristen mengambil Tauratnya orang Yahudi, lalu membatalkannya. Mengaku sebagai pengikut Yahudi, bahkan Yahudi rohani, Israel rohani, tetapi membatalkan seluruh hukum Taurat. Maka berdasarkan Matius 5:19, kemudian Ulangan 27, nomor 26, 25, 26, orang-orang Kristen ini adalah orang yang dikutuk. Silakan. Oke, ada Mbak Yang lain barangkali. Iya. Ada Mbak Carolina Sitepu. Selamat malam. Itu. Selamat malam. Ya, teman-teman Kristen kalau Kristen. Cuma waduh. Apa? Berdasarkan ajaran Yesus, Kristen itu penghuni neraka. Matius 5 nomor 19. Matius 5 apa? Matius 5, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling cilek itu maksudnya apa? Kemana dia arahnya? Dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Itu dalilnya kok gitu? Kenapa neraka, saya harus? Nggak tahu kau artinya pun kau ucapkan aja sendiri. Lah itu neraka, Kristen di neraka menurut Yesus, kok jadi saya yang dimarahin? Mana ayatnya? Mana dalilnya? Matius 5 nomor 19. Itu untuk apa? Untuk Baca. apa itu di situ? Matius Untuk apa? orang Kristen. Matius 5 nomor 19. Ya iyalah, kan orang Kristen yang menyediakan hukum Untuk Taurat. tahu itu. Apa sih? Tahu yang seberapa. Nenekmu kiper. Emang saya penganut Taurat? Kamu lah itu. Minyak ke neraka. Ya kamu lah. Penyesat. Ya itu kata Yesus, nyala daripadaku. Matius berapa? Matius Kalian berapa? semua Kristen pembuat kejahatan. Hei, mana ada itu ceritanya? Baru mau belajar Matius tapi berapa sudah tadi? marah. Orang itu belajar dulu, baru marah. itu Ini marah duluan. Pembuat kejahatan, bro. Itu untuk pembuat kejahatan. Ya kamu lah itu pembuat Ada nggak kata kejahatan. Kristen di situ? Ada nggak kata Ada. Kristen di situ? Mana? Ada. Kamu lah itu. Nah, coba ada. baca. Buka Open Camp kamu tunjukkan Matius. ada kata-kata Kristen di situ. Ayat situ. Ada. Jelaskan. Kamu buka Camp. Kamu tunjukkan Kristen yang masuk neraka. Coba. Matius 5 nomor 19. Ada Barang kata-kata siapa Kristen? yang sabar dulu, Ada nggak sabar kata-kata dulu Kristen? tante, sabar. Sabar dulu Matius tante, 5 ayat berapa? saya akan buktikan. Matius 5 nomor 19, baru mau belajar emosi duluan. Gimana sih? Matius 5 ayat berapa? Nomor ayat pula dasar serigala. Ayat Nomor 19. Nomor ayat itu bahasa Quran. 19 ayat. Nomor ayat. Lu pikir Al-Quran? Ayat.
Inilah serigala. Serigala berbulu kunyit. Ayat-ayat Al-Quran kapang. Ayat-ayat Kita daripada Quranmu. kebiasaan. Biasaan kau itu. Terus kenapa kau bilang ayat? Orang Ayat tahu. itu dari Al-Quran. Neraka aja kau Tuhan. Ayat-ayat. Ya. Kata Lihat nomor. Yesus. Ayat itu dari Al-Quran, Tante. Ayat itu kok dari Bible. Kapan Ikut-ikut. kamu? Ikutan terus ini nyamar-nyamar. Ketemu Islam, nyamar Islam. Ketemu Yahudi, nyamar Yahudi. Mana ada ayat di Bible? Ayat. Nomor. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling terkecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan memiliki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan siapa yang melakukan dalam Mampus. mengajarkan segala perintah Mampus. hukum Taurat, ia akan Mampus. memiliki tempat yang tinggi di dalam Mampus. kerajaan sorga. Kenapa emangnya? Kenapa Mampus. emangnya? Kau yang mampus. Mampus. Kau yang mampus. Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah tai. Ayo. Paulus mengatakan hukum Taurat itu tai. Ayo. Kau ini. Dasar. Paulus mengatakan, pendiri agamamu mengatakan hukum Taurat itu adalah tai. Tidak ada Paulus. Ayo. Paulus itu keberapa? Dia terakhir. Gak ada yang mendirikan Paulus itu. Kristen gak ada yang mendirikan Paulus. Lah, jelas-jelas di Antioquia pengikutnya setahun Iya, sebelum lamanya ada, tinggal di sudah sana ada disebut rasul, Kristen. rasul. Sebelum ada Paulus sudah ada rasul. Lelelelelelele. Muridnya. Tidak Yang ada, memberitakan tidak tentang ada Yesus disebut itu Kristen, sudah dulu pengikut lebih Yesus dahulu itu nggak muridnya. ada. Muridnya lebih dahulu. Tidak ada Saksinya pengikut muridnya. Yesus 12 rasul makan itu babi. muridnya. Tidak ada pengikut Yesus nyembah Yesus itu nggak ada. Paulus Yesus sudah ada. Tanpa Nggak ada Paulus pengikut sudah Yesus ada. itu makan anjing. Yang Kayak menyebabkan Carolina Yesus suka itu makan 12 anjing. rasulnya, Nggak 12 ada. rasulnya. Tidak 12 ada rasul. murid Yesus suka makan komodo. Tidak seperti Carolina, Paulus biawak Yesus pun datang. dimakan. Paulus itu jauh sebelum Pengikut Yesus datang. Yesus itu adalah orang-orang yang bersih tubuhnya dari makanan-makanan haram yang disuka oleh Kristen, Carolina. Begitu, Katamu. Tante. Kata Yesus, Ya, itu kata semua yang Yesus. perempuan itu halal. Yang menajiskan tubuhnya adalah apa yang kamu keluarkan dari Itu hatimu. ajaran menjadi tubuhmu. iblis. Itu ajaran iblis. Yesus Kamu, mengatakan orang barang iblisnya itu. siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil maka dia akan menempati neraka. Itulah kau, Carolina. Namamu sudah tertulis di kerak neraka paling dalam. Tidak ada yang menghabiskan hukum Taurat. Loh, kata siapa? Paulus mengatakan di dalam Galatia 2:21. Yesus itu menggenapi Jika hukum engkau Taurat. mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi Taurat itu harus kau kutuk, Carolina cantik. Kalau dilihat dari Monas pakai pipet, itu pun pipet rusak. Paulus mengajarkan begitu. Galatia 5 nomor 4, engkau akan keluar dari kasih karunia kalau kau mengharapkan ada kebenaran di Taurat. Jadi kamu itu diajarkan untuk menghina Taurat. Kristen itu pengikut Paulus diajarkan untuk menghujat Taurat. Hei, Makanya Taurat itu hanya Kami pengikut aksesoris. Tidak ada. Biar kau nampak terlihat cantik. Seperti kau tidak bisa Begitu. mengikuti. Kami pengikut Yesus Kristus. Tidak ada kami ikuti Paulus. Kristus yang keluar dari kubur itu beda Yesus dengan Kristus Kristus yang yang keluar datang dari dari- rahim manusia. Yang lahir di kota Daud. Yang lahir di Oh Yerusalem. itulah Yesus bukan, Kristus yang beda. baik. Yesus Itu yang kan kau menurutmu, ikuti itu itu adalah si katamu, Bilisis. kau itu yang Bukan. iblis. Yesus Kau yang anak mengikuti. Maria itu bukan dia yang disalib. Karena yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Tuhan. Yesus anak Maria tidak pernah Dia bukan dikutuk. dikutuk Tuhan, Yang tapi dia dikutuk mengambil kutuk manusia di kayu salib. itu maumu, tapi nggak bisa. Kata Tuhan, aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ayo. Mengambil kutuk manusia di kayu salib.
Dia tidak pernah terkutuk, tetapi dia mengambil kutuk Masolang manusia. generasi. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Jadi tidak mungkin dosa-dosamu yang bersalah ini ditebus pakai orang benar, Karon. Makanya kurangi makan kutu, Mbak. Kau ini masih kayak dulu aja. Orang Kristen itu adalah orang-orang yang dikutus sama Elohim, Tuhannya Yahudi. Makanya naik-naik jangan langsung emosi. Perbaiki dulu, perbaiki Yesaya dulu. 60, Yesus itu berkata, Apa pula Yesaya 60 Yesus berkata, itu sendiri, Allah sendiri berkata, aku menjadi penebusmu. Berarti Yesus yang memerintahkan orang di dalam kitabmu Yehezkiel 4:12 makan tai gitu. Dosa manusia. Yesus sendiri. Berarti Yesus yang mengajarkan makan tai manusia. Membakar roti di atas jelai tai kering itu ucapan Yesus. Kata Allah itu. Berarti Yesus yang memerintahkan bunuh. Bunuh. Menjadi penebusmu. Ulangan 13, bunuhlah orang yang mengajarkan engkau menyembah kepada ilah lain. Berarti Yesus mengajarkan membunuh. Itulah yang Itu aja dah. Karon, jangan tiap hari kau cabut bulu ketekmu, infeksi larinya ke akar otak. Si Carolina ini banyak nggak sering makan kutu, makan hari-hariannya itu bahan serep. Emosi dia, emosi. Terimalah nasibmu. Sebagai penghuni neraka, nikmati aja hidup lo, mumpung belum ke neraka. Kau makanlah semua yang kau masuk makan, yang kau makan. Silakan kau mau makan apapun mau makan itu makan. Sendal jepit, kasih saus, makan. Kesempatan di neraka nanti nggak makan-makan lagi ente. Cuman dibakar terus. Naik emosi. Minta diajarin di Matius berapa? Matius berapa? Level murid kok marah sama guru piye toh? Oke, kita sapa Jangan dulu emosi. ya, Pak. Guru ada murid-murid naik ini. Selamat malam para murid. Itu ada Sylvia mau minta naik. Sylvia kalau mau naik request dulu. Selvia, oke siap. Selvia. Jambak coba. Selvia mana Selvia? Oke, ini nggak ngomong ini berarti bukan Kristen ya, berdua ini yang naik ya. Tarjono, Tarjono sama mungkin. Tok. Tarjono Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bang, turunkan bang, kepencet. Oke, siap. Oh iya bang. Oke, Bang Sultro. Aduh, mohon maaf, ini kepencet Bapak. Oke, izin saya turunkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Frankie agamanya apa, Bang? Kristen atau Muslim? Muslim. Turun. Oke, izin saya turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang teman-teman Kristen dulu ya. Hati-hati kawan-kawan Muslim kepencet. Ini sudah 83 orang, permintaan 84. Aduh, kewalahan kali kita ini kalau kayak gini. Tolong dibatalin dulu yang kawan-kawan Muslim. Biar teman-teman Kristen yang naik. Ini terlalu banyak ini. Bang John Sina, agamanya apa, Bang? Saya Katolik. Katolik, siap. Selamat malam, saudaraku, Bang John Sina. Ya, selamat malam, saudaraku. Siap, silakan. Ada yang mau ditanyakan kali, yang mau ditanggapi terkait yang tadi? Nggak layak orang benar itu dibunuh. Nggak layak. Yesus kami nggak boleh dibunuh. Kami memuliakan Yesus. Silakan, Bang. Jadi bang, saya baru gabung, jadi belum tahu ini. Nantilah aku mau dengar dulu nanti. Oke, siap. Ikutin dulu. Bang, Ikutin dulu, coba bang. mau narasi Gurunda. Ada beliau, John. Silakan. Dia mau menyimak dulu katanya. Silakan Gurunda kalau mau. Saya kasih tema dulu. Dipancip ya Pak bicara. Judul. Iya. Ya, Mbak. Karo sudah turun kan, Mbak Karo sudah turun. Tinggal Bang John ini. Oh ya?
Iya, nggak ada yang ribu-ribu. Carolina udah kembali ke asalnya, pohon. Iya, beliau ini Katolik, John Cena. Menurut Bang John Cena, layak nggak Yesus itu dibunuh, Bang John? Layak nggak? Ya, bukan dibunuh, disalib. Kalau menurut iman saya. Ya, layak nggak disalib Yesus ini, menurut Bang John? Ya, kalau menurut agama saya, keyakinan saya itu layak karena untuk menebus dosa manusia. Tapi kata Elohim nggak boleh dibunuh orang benar. Nggak boleh dibunuh. Jadi Kristen mengatakan, iya, orang Kristen mengatakan layak, tapi Tuhan pencipta langit dan bumi mengatakan jangan. Jadi yang mana yang betul kira-kira ini? Kelayakan menurut agama saudara atau kelayakannya menurut Tuhan? Jangan bunuh Yesus. Yesus itu Keluaran 23 nomor 7. Ya, ya Yesus. Gimana, Bang? Yesus itu kalau menurut iman saya atau keyakinan saya itu kan firman dari Allah Bapa di surga. Yang lahir ke bumi ini berupa manusia. Karena Allah Bapa melihat umatnya di dunia ini sudah kebanyakan dosa. Maka diutuslah firman itu atau anaknya, kalau menurut keyakinan saya anaknya, putra tunggalnya, untuk menebus dosa manusia. Itu kalau keyakinan saya. Nebus dosa manusia. Ya. Kenapa polanya berbeda dengan hukum-hukumnya yang datang bertentangan malah? Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kok sekarang kebalik? Orang benar dibunuh untuk orang yang bersalah. Dari mana polanya itu, Bang? Itu karena kok bertentangan dengan firman Tuhan? Gini, Bang. Itu karena besar cinta kasihnya Tuhan kepada umat manusia. Maka rela mengorbankan dirinya, Bang. Hah? Apa sih? Maksudnya Tuhan bunuh diri gitu untuk dosa-dosa Kristen? Bukan maksudnya seperti itu. Maksudnya gini. Cinta kasihnya Tuhan ke umat manusianya itu sangat besar. Maka dia rela berkorban. Rela berkorban untuk menebus dosa manusia. Sehingga menyerahkan dirinya untuk disalib. Itu maksudnya. Bukannya itu pelanggaran, Bang? Yang disalib itu orang yang dikutuk Tuhan. Kenapa jadi berubah sekarang jadi penebus dosa? Berdasarkan dalil yang mana, Bang? Bahwa yang disalib itu orang yang dikutuk Tuhan. Paulus sendiri yang mengatakan itu. Kristus telah menebus Kristen. Nah, ini Paulus yang mau ditanya ini. Dari mana dia dapat ilmu itu? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis terkutuklah Yesus yang mati di atas tiang salib. Itu dalam... Kok bisa? Kenapa bisa Yesus terkutuk? Dari mana ilmunya Yesus terkutuk? Mohon maaf, Bang, saya kurang paham yang disampaikan Abang itu. Kalau boleh tahu itu dari Galatia mana 3 itu? nomor 13. Galatia 3 nomor 13. Iya. Ya, tapi mohon maaf, Bang, saya posisinya bukan di rumah, jadi saya nggak bawa Bible-nya. Saya di jalan. Oh. Ya, jadi saya nanti saya akan baca dulu itu Galatia 3. Nanti nomor 3. Kalau Abang nomor 13. umumnya di ini lagi, aku gabung lagi nanti aku. Oke, baik, Bang, baik. Jadi itu menjadi PR nanti aku baca. Siap.
Oke, Dinda Alif monitor. Monitor Gurunda. Masih kuat? Siap. Oke. Saya bikin kopi dulu. Siap Gurunda. Campur masak, silakan. Siap. Sambil saya monitor ya. Lanjut. Siap. Ya, ini pembahasan yang menarik seharian ini full juga tadi diteruskan Gurunda, mantap ini. Bagaimana tadi dibahas di Ulangan 27, 25 itu yang menarik. Teman-teman Kristen malah banyak yang menyangkalnya. Teman-teman Kristen banyak yang menyangkalnya gitu. Coba di sini ada satu lagi nih. AFS ini monitor dari Kristen apa dari Islam? Iya, beliau Kristen. Silakan Bang AFS. Kristen ya. Ya, salam. Oke. Kita orang Kristen. Siap. Oh, mantap. Gitu dong. Bangga. Oke. Kita mulai lagi ya. Ini teman-teman Kristen kita bahas ya. Nanti nggak apa-apa Bang John Cena, ya pemain ini Smackdown. Nanti kita bisa lihatkan. Tenang, Anda tidak perlu bingung untuk tidak bawa kitabnya, karena kita di sini akan kita sambil tampilkan juga isi ayatnya kan gitu. Isi kitab Anda ya. Baik, kita bahas dari Ulangan 27 nomor 25 yang tadi sudah sempat dibahas. Karena di sini seluruh bangsa harus berkata amin. Seluruh bangsa harus berkata amin. Kan gitu ya. Nah, kita buka nih. Terkutuk orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa harus berkata amin. Di sini teman-teman Kristen setuju ya? Cek, Pak John, Pak FS. Ya, dibuka mute-nya, Pak John sama Pak FS, dibuka mute-nya. Jadi kita tidak ada alasan untuk tidak ada kitabnya gitu loh. Ini kitabnya Kristen juga kok. Silakan mikrofonnya dibuka Bang. Bang John sama Bang FS. Mana lah? Oke. Salam. Kita tanggapi dengan yang tertulis, terkutuk orang yang menerima suap untuk membunuh seorang yang tidak bersalah. Ya, Anda Artinya setuju dengan itu, ayat Bang. ini ya? Anda setuju dengan ayat ini? Itu, Bang. Ya, biar dijelaskan. Artinya Bang. Maksudnya gini Bang. Siapa dulu? Abang John dulu Jangan apa tuh? sibuk. Aku Bang. Coba giliran, yang mana yang mau jawab ini? Jangan bertengkar. Ini setuju kan? Silakan Bang, yang Kristen tadi itu yang mana Bang? Yang Kristen tadi itu yang mana? Yang makan babi Bang, yang makan babi. Karena yang Muslim gak ada yang makan babi. Oke. Saudara John dulu, Saudara John. Ya, boleh. Ya. Gini Bang, kita nggak bisa memahami konteks Alkitab itu cuma dalam satu ayat. Sekurang-kurangnya banyak harus ayatnya. baca dari ayat yang pertama sampai yang terakhir baru kita memahami konteksnya. Di gereja aja belum tentu kayak gitu. Apalagi di Komal gini, ngabisin waktu nanti. Kasihan yang menyimak kuotanya yang ada sekarang, repot nggak dapat poinnya. Tapi kalau Enggak, di sini dikatakan, Bang. Enggak, ini loh, di sini tentang membahas tentang hukum-hukum atau perbuatan-perbuatan yang dikutuk oleh Tuhan. Contoh saya kasih ke atas. Di sini dikatakan, terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Nah, ini terkutuk nih yang dikutuk oleh Tuhan. Terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tersembunyi dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Kan gitu. Ini hukum Tuhan, Bang. Berikutnya, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Oke? Jelas ya? Oke. Ya, jelas. Baik, kembali kita di sini kembali. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, Pak. Yang terkutuk berdasarkan ayat ini merujuk kepada Yesus dan Yudas. Yang terkutuk itu Yesus atau Yudas, Pak? Nah, itu konteksnya beda. Kalau Yesus itu menebus. Dengar Pak. Perlu mau dijelaskan. Biar bisa dipahami. Oke, Saudara John. Sebenarnya pertanyaannya tuh gampang aja. Judas. Iya.
Nah gitu Bapak dong. Yudas. Ngapain ribet? Kan Yudas itu menerima suap. Ya gini bang. Yudas menerima suap, hendak Yesus itu ditangkap dan dibunuh, sementara Yesus tidak bersalah. Kalau merujuk kepada firman Tuhan, dan orang-orang Kristen harus berkata amin, berdasarkan ayat ini, yang terkutuk itu adalah Yudas. Sepakat ya di sini ya? Iya Oke, sepakat. mantap. Pertanyaan saya, kenapa ketika masuk ke dalam iman Kristen menjadi Yesus namanya? Mana yang Silakan dijawab. menjadi nama Yesus? Bang, mana yang bernama dinamakan Yesus? Yudas itu apa? Loh, masuk di dalam iman Kristen berdasarkan pengajaran bapaknya yang bernama Paulus, Yesuslah yang mati terkutuk digantung pada kayu salib. Padahal di sini kita sudah sepakat dan sepaket bahwa di sini yang terkutuk itu adalah Yudas berdasarkan firman Tuhan. Iya benar. Iya, kenapa tiba-tiba masuk ke dalam iman Kristen menjadi Yesus namanya? Itu pertanyaan kami. Beda bang, itu beda pak. Ya, Begini, konteksnya, betul, Bang. kenapa jadi beda? Itu yang kami pertanyakan. Teman Kristen tugasnya menjawab, kenapa jadi beda? Nah benar pak, tapi bapak tidak bisa memaksakan kehendak bahwa bapak itu benar. Saya tidak maksa. Ya, di sini kan kita mau diskusi. Perlu kami jelaskan Betul. atau enggak? Ya jelaskan, justru kami lagi nanya, Bapak jelaskan gimana sih? Iya. Nah kenapa dijelaskan? Nggak bisa diam untuk mendengar. Entah salah atau benarnya, silahkan Anda yang menilai. Tetapi itulah keyakinan saya. Oke, saudara Alif, begini konteksnya dalam tertulis yang dalam Alkitab. Itu bukan Pak John baru bicara Pak AFS, malah dipotong lagi. Kalian itu Kita kan selau aja menyambungkan- selau. Kalian itu punya bapak namanya Paulus. Gunakan dalilnya, aman kok. Kita kan menyambungkan pembicaranya saudara John, biar mengerti, biar langsung clear pembicaraan ini. Udah saudara? Ya, Alif? ya silakan Pak. Ah, begini saudara Alif, itu konteksnya benar, yang terkutuk, yang menerima suap, membunuh seseorang adalah bukan Yesus. Tapi Yudas. Yaitu Judas. Ya, ingat tadi pertanyaan kami, masih ingat Pak? Kenapa tiba-tiba masuk ke dalam agama Kristen berubah menjadi Yesus namanya? Itu pertanyaan kami. Kenapa? Itu lain cerita konteksnya dengan tertulis. Yang sebenarnya Judasnya. Ya dijawab kenapa? Biar saudara Alif, begini ya ceritanya. Siap, Komandan. Kalau dibilang di tertulis yang tertera Judas. Jadi jangan ada konsepnya ke Yesus. Udah? Loh, iya Itu kan, kan di sini merujuk kepada ayat ini Bang AFS, yang menerima suap itu kan Yudas, yang hendak dibunuh Iya. itu kan Yesus. Nah, kenapa? Iya. Kenapa masuk ke dalam agama Kristen jadi berubah namanya menjadi Yesus yang terkutuk? Itu pertanyaan kami dari tadi. Kenapa jadi berubah seperti ini? Kenapa berubah seperti itu? Yang terkutuk kan orang yang menerima suap, bukan yang Ada terkutuk mikir. yang salib. Ya, gimana, Pak? Saudara Arif bisa logik nggak? Siap. Yang terkutuk kan orang yang menerima suap, bukan yang terkutuk yang disalib. Lah, iya, terkutuk. Logik Ini nggak, kan saudara Tuhan Arif? mengutuk kan? Tuhan mengutuk kan di sini. Yang Iya. dikutuk oleh Tuhan itu yang menerima suap, bukan yang mau dibunuh karena orang itu tidak bersalah, kan gitu. Iya. Benar. Sekali lagi pertanyaan saya, kenapa ketika masuk agama Kristen berubah menjadi Yesus? Itu pertanyaanku. Paham nggak sih sebenarnya? Pertanyaan ini Tidak ada sederhana. berubah, Saudara- tidak ada berubah, saudara- saudara Arif, saudara. tidak harus berubah. Pembicaraan yang terkutuk itu siapa yang membilangkannya itu? Ada nggak Tuhan tertulis? Loh, orang yang dikutuk, orang yang disalib itu dikutuk oleh Tuhan, Pak. Iya, yang terkutuklah orang menerima. Siapa yang membilangkan itu? Ada Tuhan nggak? Loh, Tuhanlah, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh Pembicaranya ada nggak Tuhan seseorang. situ, tulisannya.
Saudara Leb, Ya, di sini yang terkutuk itu, aduh kok jadi macet. Di sini yang terkutuk itu yang menerima suap atau orang yang tidak bersalah yang hendak dibunuh. Iya, yang bersalah itu Judas, yang berbicara itu siapa? Ada Tuhan nggak? Ya, nah iya, karena ini firman Tuhan, Pak. Ini firman Tuhan. Makanya tadi pertanyaan saya, enggak, ini pertanyaannya loh, Pak. Yang perlu Bapak tanggapi itu pertanyaan saya, ya kan? Pertanyaan saya, kenapa tiba-tiba masuk dalam imannya Kristen diganti namanya menjadi Yesus yang terkutuk? Tidak ada terkutuk Yesus itu. Lah ini loh, nih ayatnya nih. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini. Yesus ketika masuk ke dalam imannya Kristen berdasarkan